Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penginjil India bernama Sundar Singh menulis tentang kebakaran hutan di pegunungan Himalaya yang ia saksikan ketika sedang melakukan perjalanan. Saat banyak orang berusaha memadamkan api, ada sekelompok orang yang memandangi sebuah pohon yang dahan-dahannya mulai dijalari api. Seekor induk burung dengan panik terbang berputar di atas pohon. Induk burung itu mencicit-cicit kebingungan, seakan-akan mencari pertolongan bagi anak-anaknya yang masih di dalam sarang. Ketika sarang mulai terbakar, induk burung itu tidak terbang menjauh. Sebaliknya ia justru menukik ke bawah dan melindungi anak-anaknya dengan sayapnya. Dan dalam sekejap, ia beserta anak-anaknya hangus terbakar sebelum sempat ditolong oleh tim yang memadamkan api. Lalu Singh berkata kepada orang-orang itu, "Kita baru saja melihat hal yang luar biasa. Allah menciptakan seekor burung yang memiliki kasih dan pengabdian begitu besar sehingga rela memberikan nyawanya untuk melindungi anak-anaknya." Kisah tadi adalah sebuah ilustrasi yang mengagumkan, yang mengingatkan kepada kita tentang kasih Allah yang besar, kasih yang membuatnya turun dari surga dan menjadi manusia. Karena kasih itulah membuat dia rela disiksa dan menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara, sebentar lagi kita akan memasuki masa prapaskah atau minggu-minggu sengsara. Minggu sengsara adalah bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian perjalanan Yesus mulai kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga. Dalam perjanjian lama kita mendapati kesaksian para nabi yang bukan hanya menubuatkan tentang kelahirannya, tapi juga gambaran penderitaannya. Seperti halnya Nabi Yesaya yang menyebutnya sebagai hamba yang menderita dalam Yesaya 53. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup menanggung beban penderitaan seberat itu. Karenanya pandangan tentang hamba yang menderita ini jelas menunjuk kepada Yesus Kristus sendiri. Yesus mengalami penderitaan bukan karena dia bernasib sial, bukan pula karena dia bernasib buruk. Tapi memang inilah jalan yang ditentukan oleh Bapa baginya sejak semula. Yesus datang ke dalam dunia ini dengan tujuan, yaitu mati demi menebus umat manusia. Semua ini dia lakukan karena dia begitu mengasihi manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, yang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, yang seharusnya dihukum mati. Saudara, Mel Gibson pernah menggambarkan penderitaan Yesus dalam film The Passion of the Christ. Dalam film itu digambarkan bagaimana penderitaan yang dialami Yesus menjelang kematiannya. Ada orang yang berpendapat film ini terlalu sadis. Tapi pernahkah kita membayangkan dan merenungkan bahwa apa yang sebenarnya dialami oleh Yesus pada waktu itu justru jauh lebih sadis daripada apa yang dapat digambarkan melalui imajinasi manusia? Kitab-kitab Injil memberi kesaksian bagaimana Yesus dihina, diolok-olok, dicaci maki, diludahi, dipukul, bahkan sampai mati sebagai penjahat di atas kayu salib. Yesus menempuh jalan Via Dolorosa, yaitu jalan penderitaan, ketika dia memikul salibnya menuju Kalvari. Yesus telah memilih jalan penderitaan sebagai tanda ketaatan kepada Bapa yang mengutusnya. Dan penderitaannya menjadi bukti betapa luar biasanya cinta kasihnya kepada kita, orang-orang yang berdosa. Seperti yang ditulis dalam 1 Petrus 2:24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, dia sudah memikul dosa-dosa kita, dia rela menderita karena kasihnya kepada kita. Adakah kita masih acuh tak acuh akan pengorbanan Kristus dengan hidup terus-menerus di dalam dosa? Adakah kita masih sering mengeluh saat hidup kita tidak sesuai dengan keinginan kita? Adakah kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan saat memberikan persembahan atau saat dipanggil untuk melayani Dia? Kiranya di minggu-minggu sengsara ini kita kembali diingatkan dan disadarkan untuk mengiring Kristus dengan memberi diri kita dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Amin.